Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakash syukru ala dzalik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang suci ini. Mudah-mudahan kesucian tempat ini bisa menembus ke dalam hati kita sehingga bisa membuat hati kita juga ikut menjadi suci. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk kajian tafsir, saya ingin menyampaikan satu wasiat Rasulullah SAW, satu hadis yang pernah disampaikan kepada seorang sahabat yang sangat dekat dengan beliau, yang sekaligus dalam hubungan kekerabatan adalah sepupu beliau sendiri, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dalam sebuah hadisnya yang disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, yang ketika itu masih junior, usianya itu belasan tahun, dan menyebut 12-13 tahun ketika beliau menerima nasihat ini dari Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah setiap kali memberikan nasihat kepada seseorang siapapun itu tidak asal keluar, tidak asal bunyi saja. Rasulullah tentu memberikan sesuatu yang paling tepat kepada siapa yang diberikan itu, baik dalam sisi kemampuan pemahamannya, usia dan sebagainya. Dan hadis ini sekalian itu sangat penting, tapi banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah itu memasukkan hadis ini dalam salah satu di antara 42 hadis yang beliau kumpulkan dalam Al-Arba'un An-Nawawi. Hadisnya mengandung beberapa nasihat cukup panjang. Saya akan ambilkan bagian pertama saja yang sangat singkat tetapi maknanya luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan menepuk bahu beliau, ya, Rasulullah menepuk beliau, bahunya Abdullah bin Abbas, begitu menunjukkan rasa sayang orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, dengan mengatakan ihfazillah yahfazka. Pendek sekali pertamanya, ihfazillah yahfazka, jagalah selalu olehmu Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Ini jaminan sekalian. Tetapi timbul pertanyaan di antara kita barangkali, bagaimana kita disuruh menjaga Allah? Bahkan Allah ini adalah maha segala maha. Ulama-ulama hadis memberikan syarah atau penjelasan tentang hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah menjaga Allah itu adalah menjaga agama dan hak-hak Allah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan menjalankan perintah serta larangannya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau kita melakukan itu, kita akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijaga. Apa saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentu secara keseluruhan. Tapi para ulama memberikan beberapa macam atau bentuk penjagaan Allah terhadap diri kita. Ada yang kita akan dijaga urusan-urusan dunia kita, kita akan dijaga anak keturunan kita akan dijaga kesehatan kita, bahkan yang paling penting Allah akan menjaga agama kita. Allah akan menjaga keberagamaan kita supaya kita istiqamah, agama kita tidak rusak oleh adanya sifat-sifat buruk seperti hasad, riya, ujub dan sebagainya. Para ulama ada yang memberikan ulasan tentang ayat ini atau menunjukkan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini benar adalah di antara ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, itu ada yang usianya itu mencapai lebih dari 100 tahun. Tapi dalam usia yang lanjut semacam itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepekaan dalam penglihatan, pendengaran, bahkan fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran sekalian kalau mungkin ada bapak ibu di sini yang menyaksikan orang tuanya atau kakeknya dulu itu mungkin umur 70-60 tahun membaca Al-Qur'an itu tanpa kacamata. Apa sebabnya? Karena sejak mudanya matanya tidak digunakan untuk maksiat. Matanya dijaga dari melanggar batas-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya masih menangis itu sekalian. Kakek saya itu sampai umur kira-kira 73 tahun. Itu membaca Al-Qur'an itu tanpa kacamata. Saya begitu menginjak umur 40 tahun itu sudah harus dibantu dengan kacamata. Ini gambaran bahwa orang-orang tua kita lebih saleh daripada kita ini. Bahkan bukti ini tidak bisa kita bantah karena Al-Quran juga menyebutkan yang seperti itu. Coba baca dalam surat Kahfi. Ketika Nabi Musa mengadakan perjalanan dengan Nabi Allah Khidir masuk ke satu desa, yang orang-orang desa itu tidak mau menerima dan menjamu Nabi Musa ini. Tetapi di sana ada sebuah dinding yang roboh atau hampir roboh. Fa'aqamah oleh Nabi Allah Khidir ini didirikan ini. Nabi Musa itu tidak tahan bertanya, warga desanya saja tidak mau menerima kita, kok kamu melakukan itu? Ternyata dalam penjelasannya kemudian diterangkan di dalam surat Kahfi itu, dinding itu didirikan kembali karena di bawah dinding itu ada harta milik dua orang anak yatim yang dulu orang tuanya itu adalah orang-orang yang saleh. Wa kana abuhuma salihah. Ayah dari dua anak yatim ini adalah yang saleh. Bayangkan kesalehan orang tua dulu sampai menjadikan Allah menjaga harta milik keturunannya ini. Maka kalau bapak ibu sayang pada keturunan bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu sayang kepada anak cucunya supaya nanti dijaga oleh Allah, caranya satu, jadilah bapak ibu sebagai orang yang saleh dan salehah. Jangan macam-macam kita ini. Berbeda dengan kita yang selalu pola pikirnya ini adalah pola pikir materi dan duniawi. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, yang kita kedepankan itu adalah akal pikiran kita, bukan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita ini musibah berganti musibah terus, kena terus. Berbeda dengan orang-orang tua kita dulu yang didahulukan adalah kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada menggunakan akalnya.
Contoh yang lain lagi, pada masa tabi'in dan seterusnya, itu kalau terjadi paceklik misalnya, lalu sumur itu kering. Kalau kita sekarang ini misalnya paceklik, sumur kita ini kering, yang terpikirkan oleh kita apa? Memperdalam sumur itu, menggalinya atau memperbaiki sumurnya. Tapi kalau dulu sebelum melakukan itu, mereka melakukan yang namanya istisqa dulu. Sebab air itu milik Allah, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah nurut saja air itu. Sehingga mereka sadar mestinya minta kepada yang memiliki dulu, baru menempuh sebab-sebab dunia ini. Artinya ikhtiar rohani itu harusnya didahulukan daripada ikhtiar yang sifatnya jasadi. Ya, mulut yang kita tutup dengan apa ini? Masker. Tapi setiap hari yang keluar dari mulut kita ini adalah ghibah, gosip, kadzib. Maka Allah lebih mudah untuk memerintahkan virus-virus itu masuk ke dalam mulut dan hidung-hidung kita daripada ke dalam mulutnya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan tidak usah pakai masker, silakan pakai. Tapi alangkah kejinya seorang muslim ketika menempelkan itu di mulutnya, lupa dia menyebut bismillahirrahmanirrahim. Keji sekali. Saya katakan keji orang itu. Ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, lalu kita tempelkan masker itu di mulut, itu artinya kita mendahulukan ikhtiar rohani daripada ikhtiar jasadi. Bahkan sekarang ini saya sampai tadi malam itu mencoba membuktikan masker yang lebih bagus, namanya masker apa? Apa ini? Yang harganya sekitar ya hampir 100 ribuan itu. Itu kalau mau mencari itu harus pre-order. Pesan dulu. Saya ngobrol sama istri saya, kemudian saya bilang, "Saudara, kita jahit saja pakai kain biasa, karena yang penting itu sebenarnya bukan maskernya. Yang penting itu bukan maskernya. Sikap kita dalam menghadapi yang semacam itu." Nah, orang sekarang tidak. Kalau sudah pakai masker yang mahal, yang N berapa itu dianggap dia lebih aman. Lebih aman. Na'udzubillah min dzalik. Maaf Bapak sekalian, kalau pola pikir kita ini kita isi dengan pemahaman dan cara berpikir yang semacam itu, hidup kita ini akan susah terus. Nabi sendiri itu pernah mengatakan ketika melihat seseorang yang pulang dari safar, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, di mana keadaan yang semacam ini itu biasanya kalau orang minta kepada Allah dikabulkan. Orang yang keletihan dalam safar sampai rambutnya kusut, pakaiannya kumal, ketika dia minta kepada Allah itu lebih mudah untuk dikabulkan. Tapi ketika Nabi melihat orang yang semacam ini berdoa mengangkat tangan, dan Nabi kenal siapa orang itu, Nabi mengatakan, fa'aina yustajabu lahu ma'kaluhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Bagaimana orang yang semacam ini doanya akan dikabulkan, padahal dia sehari-hari makan dan minum dari harta yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, dan dia selalu memasukkan makanan, menyuapkan makanan yang haram ke dalam perutnya ini. Artinya aklul halal wa syurbul halal, makan dan minum yang halal, meskipun itu makanannya sederhana, itu akan memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sekali lagi, orang-orang muslim yang rajin ke masjid tidak boleh sama dengan orang-orang yang ada di luaran sana itu. Ya, yang akhirnya nanti kita tidak beda dengan mereka, kita hanya was-was saja. Kena ini, kena itu. Ikhtiar jasadi, ikhtiar yang madi, ikhtiar materialis, ikhtiar yang sifatnya jasadi itu dilakukan. Seperti kita mandi pakai sabun supaya bersih, itu dianjurkan, tapi tidak boleh mendahulukan ikhtiar yang sifatnya rohani.
Karena semuanya kita selalu mengatakan inna lillah. Semua ini kita dan semua yang lain itu lillah. Kenapa kita tidak kemudian melakukan yang semacam itu? Yang saya lihat ini dari kemarin saya perhatikan ya, termasuk di rumah saya itu masih ada beberapa orang tukang kerja, kalau pakai masker itu tempel saja, mengeluarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tidak ingat lagi. Karena apa? Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin ada apa itu namanya? Iya, saya dasar. Bahkan Jumat kemarin saya khotbah di satu masjid, tidak saya ceritakan. Itu kita mau masuk masjid itu yang jaga brimob dengan senjatanya. Saya hampir pulang sekalian. Karena masjid itu pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Saya ditelepon, Ustaz masjidnya sudah Jumatan, silakan nanti Ustaz bisa khotbah. Itu masuk itu saya heran loh. Oh, 3 atau 4 apa itu pakaian hitam-hitam pakai senjata depan masjid. Lalu saya mau masuk ke masjid, itu yang menyemprot apa, meneteskan hand sanitizer itu seorang perempuan, seorang wanita di depan masjid. Meskipun dia pakai jilbab, pakai hijab. Saya bilang kacau ini pemikiran pengurus masjid ini, kacau sekali. Menyelamatkan seseorang dari virus dengan cara diberi tetesan seperti itu, tapi tidak menyelamatkan hati orang itu dari ancaman hukum Allah. Meskipun dia pakai jilbab, tapi tidak pantas. Seperti kita mau masuk bank atau mau masuk hotel saja, disambut resepsionis perempuan begitu. Ini perempuan yang jaga. Ternyata saya tanya, yang ngatur Pak Camatnya, waliyadzubillah, naudzubillah bidzalik. Yang ngatur Pak Camatnya. Dari mana? Ketua takmir, dari mana imam masjid tiba-tiba di dalam wilayah yang otoritas dia itu diatur sampai kepada protokol yang salah seperti itu. Mestinya kan disediakan begitu, tapi aturannya aturan masjid, bukan aturan yang lain. Kalau di mana-mana ada apa itu? Apa pemeriksaan suhu itu? Ya harus paling tidak orangnya yang menunjukkan petugasnya yang laki-laki karena Jumat. Tidak layak dibuat semacam itu. Hanya setelah sholat saya katakan ini kalian keliru, bukan berlindung dari murka Allah, tapi malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya dijawab tadi, ini protokoler yang mengatur Pak Camat, karena memang ternyata sebelum khutbah juga ada sambutan, ya, sambutan pembukaan. Dari mana sholat Jumat diawali dengan apa itu? Sambutan Pak Camat, lalu apa muadzinnya membisikkan ke saya, Ustaz khutbahnya jangan panjang-panjang. Saya bilang terkutuk orang ini. Diambil waktunya untuk bicara seperti itu, makomnya makom Jumat. Ala kulli hal Pak Camatnya termasuk saya katakan masih baik karena bicaranya sangat singkat. Beliau paham itu. Jadi saya ingin sampaikan sekalian, jazakallah khair, terima kasih Pak. Saya ingin sampaikan kaum muslimin itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jangan kita membantah menantang. Memang perlu pakai masker kita di luar, alangkah indahnya kalau ini kita teruskan sampai nanti, karena itu memang menjaga itu, kita cuci tangan segala macam. Tapi hal-hal yang sifatnya rohani, ikhtiar imaniyah, itu harus kita lakukan lebih dulu sebelum kita melakukan yang lain. Yang paling ringan tadi sekalian, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu masker luar biasa. Mau pulang mau keluar maskernya ketinggalan, balik lagi takut 250.000 katanya. Entah benar entah tidak, itu dendanya 250.000. Pulang dia, kenapa? Maskernya ketinggalan ini. Tapi tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa keliru salah ketika mau keluar rumah tidak membaca doa. Tidak pernah itu. Lalu apa makna kita sebagai seorang muslim dan apa beda kita, maaf, dengan orang-orang yang lain? Memang saya katakan sekali lagi sekalian, ada upaya-upaya yang sangat jelas sekularisasi di tengah-tengah kita ini, di mana kita juga melihat petugas-petugas negara yang mengumumkan semacam itu tidak pernah menghimbau kita untuk kembali kepada musabbibul asbab, kepada al-alim, kepada al-qadir, kepada al-hakim, kepada zat yang sari'ul hisab. Tidak pernah menganjurkan semacam itu. Sampai kita kalau dengar
informasinya itu ditegang terus. Yang disampaikan satu hari tambahnya sekian, satu hari tambahnya sekian, tambahnya sekian, tapi tidak mau menyertakan, padahal dia seorang muslim, tidak mau menyertakan baiknya kita begini sebelum menempuh langkah-langkah ini kita baca doa. Kalau tidak mau mengatakan bismillah ya kita baca doa, itu kan indah begitu. Sekali lagi kita tidak boleh larut dan lalai dalam hal-hal yang semacam itu. Saya kagum sekalian, ini maaf, kebetulan saya tinggal di dekatnya Pondok Al-Munawwir ya, pondoknya Pak Kiai Baydawi. Itu tidak ada perubahan ibadahnya dan tidak pernah berhenti sholat Jumatnya, tidak pernah berhenti sholat tarawihnya ketika Ramadan. Saya tanya sekarang ini, apakah berarti beliau menentang virus? Tidak. Kita masuk masjid disediakan itu cuci tangan segala macam. Tidak ada silang-silang begini di masjidnya. Ketika mau sholat Jumat, beliau tetap mengumumkan, saya mengatakan inilah orang-orang yang dikatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ya, di situ tidak ada aturan yang berani menekan, baik itu dari organisasi pengajian maupun dari organisasi pemerintahan. Dan orang yang sholat di situ luar biasa rasanya. Di tengah-tengah sholat selalu 5 waktu dan sholat Jumat, beliau baca doa nazilah, nazilah. Doanya itu yang saya katakan ini Pak, doa orang yang paham tentang keadaan yang sebenarnya. Di antara doanya beliau minta supaya kezaliman itu dikembalikan oleh Allah kepada orang-orang yang zalim dan kita diselamatkan oleh Allah Taala. Itu ikhtiar yang nyata. Maaf sekalian, saya sampaikan ini terbuka, ya, di mana-mana saya sampaikan ini karena saya merasa kasihan dengan saudara-saudara saya yang mukmin ini yang diprovokasi terus untuk menjadikan agama itu kulit saja. Diprovokasi terus. Kita ini untuk menjadikan agama itu kulit saja, nggak usah ngerti macam-macam lah, nggak usah tahu yang dalam-dalam, kulit saja, ya, simbolik saja, nggak usah yang begini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau keadaan ini terus berlangsung, sungguh kita tidak ngerti bagaimana keadaan anak cucu kita nanti. Barangkali mereka sudah akan mengatakan nanti akan datang orang yang mengucapkan assalamualaikum, orang yang membaca bismillah, membaca doa sebelum melakukan sesuatu, orang yang rajin doa, orang yang janji masjid itu sebagai orang-orang yang aneh atau al-ghuraba, wong-wong asing. Na'udzubillah min dzalika, itu kalau itu terjadi, ya, mengatur pasar, mengatur tempat usaha, mengatur mal, nyata-nyata tidak pernah dilakukan sebagaimana orang memperketat apa yang ada di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita cepat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang penuh dilematis itu, dan kita menyadari mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya tanggung jawab untuk mengelola masjid dan segala macam itu diistiqomahkan hatinya, dikuatkan hatinya, dimantapkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang buruk, dan yang akhirnya kita minta mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah hadis yang disebutkan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Kalau Anda rajin sedekah, hartanya akan dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah. Gampang kok. Rajin sedekah, Allah berikan berkah. Apa sebabnya? Setiap hari ada malaikat di sekitar kita ini, 2 malaikat yang pekerjaannya cuma itu saja, tidak ada lain. Tidak ada yang lain. Pekerjaannya cuma memohonkan kepada Allah supaya Allah segera mengganti orang-orang yang berinfak. Satu. Yang kedua, pekerjaannya memohon kepada Allah supaya Allah segera mengambil kembali hartanya orang-orang yang tidak mau berinfak. Allahumma ajil limunfiki malihi khalafat wa ajil limumsiki malihi talafat. Saya atau tidak? Siapa yang suka sedekah, Allah berikan keberkahan. Siapa yang suka berdoa, Allah berikan perlindungan. Siapa yang punya komitmen dalam menjaga hukum-hukum Allah, Allah akan jaga kehidupannya ini. Ya, anak kita akan dijaga, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah sekalian, kita masih pada ayat-ayat dari surat At-Takwir, ya, masih pada ayat 22 sampai dengan ayat 25, di mana ayat 22 sudah saya katakan orang-orang kafir di Mekah itu mengatakan Nabi itu sebagai orang gila, majnun, ya. Kalau sekarang ada istilah Laila Majnun, ya. Silahkan itu dipelajari, bagian dari kisah-kisah Baghdadiyah, ya. Majnun itu artinya gila. Tapi kalau saya justru mengatakan sekarang ini muncul penyakit yang lebih berbahaya dari gila, yaitu yang tergila-gila. Orang gila itu, kenapa saya katakan masih ringan? Karena dalam hukum agama dia dibebaskan. Orang gila tidak diwajibkan lagi untuk sholat, karena dia gila sampai dia sembuh gilanya. Tapi orang yang tergila-gila ini, di tengah-tengah ketidakmampuannya untuk melakukan yang baik, dia tetap dituntut oleh Allah untuk dihisab karena meninggalkan yang baik tadi. Jadi kalau zaman dulu disebut gila. Nah, istilah gila ini juga sekarang sebenarnya biasa digunakan. Kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan sesuatu di luar yang nalar orang lain, mengatakan gila dia. Kita mengatakan begitu. Nabi ketika itu dikatakan Nabi itu majnun. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab ucapan orang-orang kafir mengatakan itu, wa ma sahibukum bimajnun. Indahnya sekalian pada ayat ini hubungan antara Nabi dengan orang-orang kafir Mekah yang tidak percaya dengan Nabi itu. Disebut dengan Nabi itu sebagai sahib mereka. Sahib itu artinya sahabat. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang menjadi sahib kita itu tidak secara otomatis orang itu mesti mendukung semua yang kita lakukan. Kata sahib yang berarti sahabat pada ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang Mekah yang kafir itu sangat kenal dengan Nabi. Bukan hanya kenal namanya atau silsilahnya, tapi yang lebih itu adalah kenal perilakunya. Mereka itu sebenarnya sangat tahu bahwa Nabi itu bukan pendusta, Nabi itu bukan orang gila, Nabi itu bukan penyihir. Tapi mengapa mereka mengatakan Nabi orang gila? Karena ada kepentingan yang membuat mereka terhalang untuk menerima dan mengakui kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi yang sebenarnya mereka lihat sendiri. Sekali lagi, kepentingan berbahaya sekalian. Kepentingan orang-orang kafir Mekah ketika itu adalah untuk menjaga eksistensi mereka, terutama kaum bangsawannya, supaya mereka tetap bisa memperlemah orang-orang yang lemah. Mereka menentang Nabi karena apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi menyamakan antara raja dengan hamba. Mereka tidak mau. Ajaran yang dibawa oleh Nabi itu akan menghancurkan, akan menghilangkan sembahan-sembahan mereka. Kepentingan. Karena kepentingannya mereka menyebut Nabi sebagai majnun. Maka Allah jawab, tidak logis kamu mengatakan Nabi itu majnun, karena sebenarnya kamu itu sahibnya. Kalian itu sahibnya Nabi. Kata sahib dalam Al-Quran digunakan dalam beberapa istilah. Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi dalam hijrah, ketika berada di Gua Thur, tempat persinggahan Nabi dengan beliau ketika perjalanan hijrah dari Mekah Madinah, Al-Quran mengatakan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahib. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Li sahibihi. Siapa sahibi di sini? Ulama tafsir mengatakan Sayyidina Abu Bakar yang berkata Rasul SAW menyampaikan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian kata sahib dalam Al-Quran juga digunakan untuk pasangan suami istri. Istri itu disebut dengan sahibah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banih
Yang dimaksud sahibah di sini itu adalah istri, bani itu anak keturunan. Mengapa suami istri hubungannya disebut dengan hubungan sahib itu? Karena suami pasti lebih mengenal istrinya daripada orang lain. Istri pasti lebih mengenal suaminya daripada orang lain. Kalau ada suami yang lebih dikenal dirinya oleh orang lain daripada dikenal oleh istrinya sendiri, itu berbahaya. Al-Quran sebutannya tidak sembarangan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Maka di sini digunakan kata sahib. Semua ulama tafsir sepakat yang disebut dengan sahibukum itu Nabi. Kumnya ini adalah orang-orang kafir Mekah. Khitabnya, ya, sasaran dari pernyataan ini adalah orang-orang kafir Mekah. Tapi yang disebut dengan sahib sendiri adalah Nabi. Majnun artinya tidak ada kegilaan. Bahkan di situ ditambah dengan huruf bi, ba di depannya, itu menunjukkan kegilaan itu sedikit pun tidak ada. Sama sekali. Kalau masih ada sedikit dikatakan wa ma sahibukum majnunun. Temanmu ini bukan seorang yang gila. Mungkin gilanya masih tidak setiap saat masih ada sedikit. Tapi kalau dikatakan wa ma sahibukum bi majnun, artinya sama sekali, menafikan sesuatu sampai pada yang paling sekecil-kecilnya. Itu menggunakan kata bi dalam bahasa Arab. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Para ulama tafsir mengatakan hu di sini, walaqad ra'ahu, ra'a di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a itu yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat hu-nya itu adalah malaikat Jibril. Tempat Nabi melihatnya namanya al-ufuq al-mubin, atau dalam bahasa lebih jelas namanya Sidratul Muntaha. Ini sesuai dengan apa yang pernah diminta oleh Nabi, supaya Nabi itu diperkenankan bisa melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Dan itu tidak mungkin dialami oleh Nabi dalam dunia kita ini. Karena apa? Tempatnya tidak memungkinkan. Sehingga yang memungkinkan Nabi bisa menatap, melihat langsung malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, yang dikatakan memiliki 700 lahu sab'umi'ati janah, memiliki 700 sayap. Jangan lupa satu sayap saja kalau dibentangkan, sayap malaikat itu akan menutup ujung barat sampai ujung timur bumi. Maka Nabi melihatnya ketika itu bil ufuqil mubin, yaitu di Sidratul Muntaha. Sebagian ulama mengatakan ketika itu Nabi sedang yata'abbad fil ghar, sedang mengadakan apa bahasa orang sekarang itu kontemplasi itu ya, menghindarkan diri dari kesibukan orang-orang yang buruk itu. Nabi berada di Gua Hira, oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi diperlihatkan alam mukasyafah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala cakrawalanya. Tidak lagi hanya melihat dunia ini, tetapi Allah bisa melihat, Nabi bisa melihat di balik dunia ini, termasuk diperlihatkan malaikat Jibril. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud Allah mengemukakan ayat ini? Untuk meneguhkan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu memang benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mana saya sudah katakan, salah satu jaminan kebenaran informasi itu adalah penyampainya atau pembawanya. Kalau kita menerima informasi dalam ilmu komunikasi begitu, semakin meyakinkan, semakin kuat, semakin thiqah yang menyampaikan informasi itu, maka semakin valid informasinya. Di sini untuk meyakinkan kebenaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa ini Nabi ini sudah melihat malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu tadi ini. Nah, ufuk itu, makna ufuk secara bahasa itu adalah awang-awang antara langit dan bumi. Kalau kita apa bahasanya? Cakrawala mungkin ya. Jadi ruang antara langit dan bumi itu dalam bahasa disebut dengan ufuk.
ufuk, di mana semuanya terungkap, terbuka di sana. Ya, saya sudah pernah contohkan, Bapak Ibu kalau naik pesawat itu akan memiliki pandangan yang berbeda tentang alam. Coba lihat, atau naik kapal berada di tengah laut, itu pandangan Bapak Ibu tentang alam itu berbeda dengan ketika Bapak Ibu berdiri di pantai atau berdiri di bumi lihat ke atas. Itu berbeda pandangannya. Nah, ufuk itu tempat di mana kita bisa melihat seluruhnya. Ya, tidak ada penghalang untuk bisa melihatnya. Itulah tempat yang dimaksudkan dengan Sidratul Muntaha. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Saya sudah sampaikan kemarin, dhanin itu ada dua cara membacanya menurut ulama tafsir. Ada dibaca dengan dha dan dhad, yang pakai garis dan tidak. Kalau di sini disebutkan yang tidak pakai garis. Kalau yang tidak pakai garis, pakai dhad, itu artinya kikir, bakhil. Dhanin itu artinya bakhil, kikir. Kalau yang pakai garis, dhad, itu artinya tersangka atau tertuduh. Dua-duanya bisa dimasukkan di dalam menafsirkan ayat ini. Apa maksudnya sekalian? Dulu pada zaman jahiliyah, para tukang tenung atau dukun-dukun atau tukang ramal yang dianggap oleh masyarakat itu mengetahui yang gaib, itu mereka tidak mau mengungkap informasi yang gaib itu kecuali setelah diberi sesuatu, diberi imbalan. Butuh informasi dari orang dukun misalnya begitu. Sekarang kan juga begitu. Oh, kalau mau begini tarifnya sekian, baru dia akan buka itu. Dulu itu aja namanya kahana. Yang kalau orang muslim, ini hadis sahih, orang muslim, orang mukmin datang kepada orang yang semacam itu, lalu membenarkan ucapannya, tidak diterima sholatnya 40. Nabi tidak mengatakan 40 itu apa 40 waktu, apa 40 tahun, apa 40 hari, tapi katakan 40. Kalau saya mengatakan 40 itu gambaran jumlah yang maksimal, artinya seluruh sholatnya tidak diterima. Orang Islam datang ke dukun ya, datang ke dukun ya, kemudian bertanya sesuatu, mendapat jawaban, informasi, lalu dia membenarkan dan mempercayai jawaban itu tidak diterima sholatnya. Ini bagian dari dukun itu adalah termasuk orang yang suka menebak apa itu nasib lewat apa bintang itu, apa ada Aries apa Aries itu, ada zodiak apa, ya, orang yang mempercayai itu sama dengan percaya dengan kahana. Hati-hati anak-anak kita sekalian ya, kalau tahu tanggal lahir bulan seseorang, lalu ditanya lahirnya bulan apa, bintangnya apa, oh nanti begini Alhamdulillah bizalik ya. Bahkan pernah kejadian di Kartosuro itu, ini cerita, saya hadir akad nikah, tiba-tiba ketika ijab kabul itu nama perempuan yang disebutkan itu berbeda dengan nama perempuan yang saya terima dalam undangan. Saya protes, saya sebagai orangnya aja saya protes loh. Saya diundang ini oleh perempuannya namanya fulana, tapi yang disebutkan kok lain. Rupanya setelah acara hibah lamaran, keluarga suami itu masih mempercayai, keluarga calon mempelai prianya itu masih mempercayai demikian, yang minta bahwa itu nama itu tidak sesuai dengan apa namanya Mbak, di Jawa itu weton ya, wetonnya, maka harus diganti. 3 atau 4 hari sebelum pernikahan itu dipromokan namanya diganti. Saya bilang, maaf kalau begitu saya tidak layak untuk mengikuti ijab kabul demikian. Bagaimana orang akan membacakan khutbah nikah misalnya atau menuntun ijab kabul tapi ternyata masih mengikuti hal-hal yang demikian ini. Itu Nabi mengatakan orang yang percaya dengan kahana, perdukunan ya, itu tidak diterima sholatnya 40. Man ataka hinan fayusaddiq kalamahu fala tuqbalu minhu arba'un. Fala tuqbalu minhu salatuhu arba'in. Barang siapa yang mendatangi dukun
kemudian mempercayai, bab orang datang mendukun bisa saja untuk memberantas kan bisa. Tapi kalau dia mempercayai, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 ini. Nah ketika itu, dukun-dukun ketika itu tidak mau memberikan informasi kecuali dia sudah dibayar itu. Nah orang-orang kafir ketika itu menganggap Nabi itu sebagai kahin karena menyampaikan berita tentang sesuatu yang belum terjadi. Misalnya Nabi mengatakan kiamat akan begini, maka Nabi dikatakan sebagai kahin. Sekarang kan ada juga orang yang begitu, tokoh yang menganggap orang yang memberitahu tentang peristiwa hari kiamat ini tak ubahnya seperti tukang ramal katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu kitab Al-Quran dianggap primbon buat mereka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana mereka bisa mendapat petunjuk Al-Quran sementara Al-Qurannya dianggap primbon? Al-Quran itu apa namanya, primbon ya, bahasa kitab ramal itu. Nah Nabi oleh orang-orang kafir ketika itu dikatakan sebagai kahin yang tidak mau menyampaikan informasi kecuali dibayar ini. Maka dibantah oleh Allah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak pernah kikir terhadap berita-berita, kabar-kabar yang gaib, baik gaibnya selamanya maupun gaib yang sementara. Karena gaib itu sekalian bertingkat-tingkat. Gaib itu bertingkat. Sekarang ini COVID ini bagi kita gaib. Tapi bagi orang-orang yang apa namanya itu, yang punya ilmu tentang virus itu, apa namanya ilmuwannya namanya? Neurolog. Oh ya, itu tidak gaib bagi mereka. Bagi kita gaib. Maka gaibnya COVID tidak mutlak. Ada gaib yang mutlak dan selamanya, yaitu tentang as-sa'ah, tentang terjadinya kiamat. Nabi sendiri ketika ditanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Puncak kegaiban itu Allah Subhanahu wa taala. Puncak kegaiban itu Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Jangan salah bacanya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Tidak bisa dijangkau dengan panca indera, dengan penglihatan, tetapi dia Allah menjangkau semua yang melihat, menjangkau semuanya. Dari puncak kegaiban itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu yang oleh Allah diperbolehkan atau diperintahkan untuk menyampaikannya. Pasti disampaikan itu. Kemudian wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu atau apa yang disampaikan oleh Nabi itu juga bukan perkataan dari setan yang terkutuk. Karena orang itu kalau sudah dianggap gila, lalu dianggap tukang tenung, dianggap ngerti yang gaib, itu biasanya orang itu dianggap bersekutu dengan setan. Biasanya begitu kan. Maka Al-Quran mengatakan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Yang menyampaikan Al-Quran ini bukan orang gila. Rasulullah SAW bukan orang gila. Dan kau kenal betul itu wahai orang-orang Mekah. Yang menyampaikan Al-Quran ini bukan sudah pernah melihat, orang yang sudah pernah melihat malaikat Jibril. Yang menyampaikan Al-Quran ini bukan orang yang kikir terhadap yang gaib. Dan Al-Quran itu bukan perkataan setan. Nanti akan kita lihat innahu laqaulu, sebelumnya kita lihat innahu laqaulu rasulin karim. Nanti akan kita lihat penegasan bagaimana Al-Quran itu yang sebenarnya sekalian ini. Jadi ayat 22 sampai dengan ayat 25 ini tujuannya menegaskan tentang kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, yang maksudnya Allah menerangkan itu supaya memberikan penegasan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang dimasuki dirinya untuk beriman tidak sampai pada penegasan ini sudah beriman. Sayyidina Umar bin Khattab itu menentang habis-habisan, menentang Nabi habis-habisan, bahkan ditakuti sampai tidak ada yang berani bertemu Sayyidina Umar. Tapi ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran dari surat Toha
beberapa ayat yang dibaca oleh saudara perempuannya yang sudah masuk Islam ketika itu, hatinya Sayyidina Umar itu bergetar. Belum sampai pada ini ayatnya, lebih ringan dibanding ayat-ayat yang ada pada surat At-Takwir ini. Toha ma arsal yang hafid ma anzalna litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Riwayat mengatakan 4 atau 5 ayat dibaca, Sayyidina Umar mendengar, diketuk pintunya, pintu adik perempuannya ini. Langsung Al-Qur'annya disembunyikan karena pahamnya Sayyidina Umar bakal marah-marah. Madza qara'ti? Madza qara'ti? Apa yang kau baca tadi? Diam, tidak berani. Madza qara'ti? Dicari Sayyidina Umar, dilihat. Saya mendengar sesuatu yang saya belum pernah mendengarnya kecuali dari lisan kamu. Jadi rupanya Sayyidina Umar ketika belum masuk Islam ini belum pernah mendengar beberapa ayat dari surat Toha tadi. Begitu mendengar, mendapat hidayah Allah, dia langsung keluar dari situ mencari Nabi. Nabi sedang dalam satu rumah, sedang berdakwah dengan beberapa sahabat sedikit. Begitu diketuk pintunya, para sahabat ini tahu yang ngetuk nih Sayyidina Umar. Karena ketukan Sayyidina Umar berbeda dengan yang lain, wibawa. Itu para sahabat ngumpet, tidak ada yang berani. Karena tahu itu Sayyidina Umar. Rasulullah bukakan pintu. Madza bika ya Umar? Ada apa urusan wahai Umar kemarin? Sayyidina Umar langsung di depan Rasulullah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Umar ambil kudanya, naik kuda, ambil pedang, diunuskan, beliau keliling Ka'bah. Laqad aslama Umar bin Khattab, laqad aslama Umar bin Khattab. Umar Khattab telah masuk Islam. Kalau orang lain itu menyatakan Islam sembunyi, Sayyidina Umar keliling Ka'bah dan tidak ada orang kafir yang berani keluar. Dan Islamnya Sayyidina Umar itu berpengaruh terhadap jazirah Arab yang luar biasa, sampai orang-orang kemudian berduyun-duyun pada masuk Islam. Itu sebagai bukti doa Rasulullah dikabulkan, karena Rasulullah berdoa ketika itu, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah barisan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu di antara 2 Umar ini. Itu salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ada lagi riwayat yang mengatakan ada nama Umar yang lain. Itulah sekalian bagaimana mukjizat Al-Qur'an. Bagaimana ijazul Qur'an. Kelebihan Al-Quran ketika masuk dalam diri seseorang, maka dia akan lemparkan semua hukum yang lain. Dia akan singkirkan semua hukum yang lain. Al-Quran ketika diterima oleh seseorang akan menyebabkan dia menjadikan Al-Quran ini sebagai standar untuk hukum yang lain. Kalau hukum yang lain itu bertentangan dengan Al-Quran, dia akan tolak. Dan kalau hukum yang lain itu sama dengan Al-Quran, sesuai Al-Quran, dia akan terima. Itu makna tasdiqul Quran, makna orang yang membenarkan Al-Quran. Ketika dilihat ada aturan, ada hukum yang sesuai dengan hukum Al-Quran, tuntunan Allah dan Rasulnya, dia terima. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, meskipun menyenangkan atau berasal dari orang-orang dekat, tetap dia tolak. Ketika seseorang sudah menyatakan, mengikrarkan diri mengikuti Al-Quran, kehidupannya mesti berubah. Kehidupannya mesti berubah. Berubah artinya menjadi semakin jelas, semakin idealis, semakin jelas arahnya, semakin optimis, karena Al-Quran memberikan itu semua. Memberikan kita ada sesuatu yang ideal, membuat kita optimis, karena Al-Quran sumbernya jelas, pembawanya jelas, ayat-ayatnya juga jelas ini. Itulah sekalian, nanti insya Allah pada ayat yang demikian ini, ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala akan menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Fa'aina tadhabun, fa'aina tadhabun, kamu mau cari jalan apa lagi kalau sudah Al-Quran dibentangkan demikian ini. Insya Allah kita akan kaji pada Rabu yang akan datang. Tapi barangkali mungkin sekitar 5-7 menit ada hal yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak begitu terkait dengan ini teman-teman. Ada kaitannya dengan hal gaib untuk teman-teman. Kita sebagai umat Islam ini sangat percaya dan sangat meyakini adanya syafaat dalam yaumul qiyamah. Syafaat, saya katakan biar lebih mudah, ada syafaat kecil, ada syafaat besar. Kalau syafaat kecil itu misalkan syafaatul Quran, syafaat waladan sholihan, syafaat sahih soleh dan yang lain-lain. Kenapa saya katakan syafaat kecil? Karena sangat jauh bila dibandingkan dengan syafaat yang besar, yaitu syafaatul ummah, syafaat Rasulullah SAW. Yang ingin saya tahu, syafaat baik syafaat Rasulullah maupun syafaat yang lain, syafaat Al-Quran, syafaat waladan sholihan dan lain-lain, itu bentuk syafaatnya itu berupa apa aja? Itu yang pertama. Maksudnya berupa apa itu? Atau misalkan diringankan siksaannya, atau diangkat dari neraka ke surga, atau gimana? Bentuk dari syafaat baik syafaat Quran maupun syafaat Rasulullah. Kemudian yang kedua, diberikan saat kapan syafaat kecil dan syafaat besar itu. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin barangkali belum tahu, syafaat itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan asy-syaf'u dan asy-syafa'ah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita dapat kata syaf'un juga syafa'atun, itu artinya sama ya. Nah, artinya pertolongan. Syafaat atau syaf'un itu artinya pertolongan. Ini yang dimasukkan dengan syafaat ini adalah bentuk pertolongan yang kita sudah kehabisan, daya, akal, pikiran untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi. Itu namanya syafaat. Selama kita masih berusaha untuk mendapatkan pertolongan yang lain, kita mampu, itu namanya ma'unah. Jadi ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa lari ke Laut Merah, di depannya itu laut yang kalau Nabi Musa terus jalan tenggelam. Kalau Nabi Musa mundur kembali, dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu di Laut Merah. Dipukullah tongkatnya itu, laut itu terbelah itu tiba-tiba sebagian itu entah kira buat jalan itu tidak ada airnya. Nabi Musa dengan pengikutnya pun itu lari. Fir'aun yang mengejar Nabi Musa ini melihat yang demikian juga ikut lari. Tapi perbedaannya ini supaya tahu bahwa laut itu menjadi syafaat buat siapa, perbedaannya. Nah, Allah SWT membiarkan dalam tanda petik Nabi Musa dan pengikutnya itu lari sampai ke seberang itu tanpa tenggelam. Fir'aun itu sampai ke bibir pantainya itu masih melihat itu. Maka Fir'aun pun itu langsung lari. Karena kalau Fir'aun itu ketika itu melihat airnya sudah kembali, Fir'aun tidak masuk ke laut. Lihatlah tafsir dalam Al-Quran itu. Fir'aun kenapa dia masuk ke laut? Karena menganggap dia akan mengalami seperti Musa alaihissalam. Tapi begitu Fir'aun masuk, Allah gabungkan lagi itu air, sampai kemudian Fir'aun itu tenggelam di dalam Laut Merah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ini adalah syafaat. Itu syafaat. Ashabul Kahfi, ya, pada masa kerajaan Romawi ketika itu mencari akan dibunuh karena dia bertauhid, mengagama tauhid. Terus dikejar ini sampai kepepet ke dalam satu batuan besar, dinding kira-kira dinding besar.
Sudah tidak ada yang lain. Kemudian masing-masing dari Ashabul Kahfi ini tahu, mari kita bertawassul, mohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan, supaya Allah memberikan pertolongan pada last minute. Nabi Musa tadi diberikan pada last minute, Ashabul Kahfi diberikan pada last minute. Jadi syafaat itu diberikan pada last minute. Kalau ma'unah itu berulang terus menerus. Ma'unah itu pertolongan, perlindungan terus menerus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buktinya terus menerusnya di situ digunakan fi'il mudhari. Ya. Itu syafaat dari last minute. Sekali lagi itu pada saat kita sudah kehilangan daya upaya, ya, diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang diberikan oleh Allah kepada ahlu Badar ketika perang Badar 313 lawan kita 1000, Allah mengirimkan pasukan. Wa arsalahum bijunudin lam taroha. Allah mengirim pasukan yang tidak terlihat. Itu syafaat Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tadi diberikan oleh Allah di dunia. Tapi syafaat yang paling besar yang kita butuhkan sebenarnya adalah syafaat ketika di akhirat. Karena kalau di dunia ini masih ada cara-cara ikhtiar-ikhtiar lain. Ketika di akhirat semua bentuk pertolongan sudah tidak ada. Semua bentuk, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, itu orang-orang kafir menganggap begini, kalau sekarang ini kami kaya, punya harta banyak, maka nanti ketika di akhirat kami itu bisa mendapatkan pertolongan dengan kekayaan ini, bisa membeli, istilahnya begitu. Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan, la tuqbalu syafa'atu la tuqbalu minha adlun wala syafa'ah. Tidak lagi diterima ketika itu tebusan ataupun pertolongan, tidak ada yang bisa diterima itu. Maka syafaat yang lebih besar yang kita butuhkan adalah syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu ada syafaat yang tadi dikatakan kecil, ya, atau sedang, atau ada yang udma. Syafaat yang sedang atau yang kecil lah gitu, itu syafaat dari amal soleh kita. Syafaatul Quran, syafaatus sadaqah, syafaatus sidik. Pertolongan-pertolongan, misalnya dari mulai alam kubur, malaikat datang mau menyiksa kita, datang amal soleh kita mengatakan, wahai malaikat, jangan kau sentuh orang ini. Aku bersaksi bahwa orang ini kalau malam bangun melaksanakan sholat tahajud. Itu artinya tahajudnya memberikan syafaat. Mana yang kita pilih, syafaat di dunia atau di akhirat? Semuanya. Tapi kalau kita harus memilih, kita akan memilih syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Maka bagi orang yang rajin sholat duha, meskipun masih menjadi orang miskin, sholat duhanya jangan berhenti. Bisa jadi memang sholat duha itu mendatangkan syafaat ketika di dunia. Dari sholat duha Allah membuat rezekinya menjadi, bisa jadi. Tetapi bukan itu yang kita cari. Kita membutuhkan syafaat di akhirat itu. Nah, syafaat yang paling besar di akhirat yang namanya asy-syafa'atul uzma. Wa inna syafa'ata haqqun wa inna syafa'ata li ahlil haqqi haqqun. Kalau ada orang mati cok ditalqikan bacakan begitu. Tapi sayang yang hidup tidak ngerti. Ya, sesungguhnya pemberian syafaat kepada yang berhak itu adalah sesuatu yang benar. Itu maksudnya adalah syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Yaitu syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah atas permintaan Rasulullah Muhammad SAW kepada para umatnya. Pembelaan, pertolongan yang diberikan oleh Allah atas permintaan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, isfa' tu syaffa'. Ketika Mi'raj, Nabi dikabari, wahai Muhammad, isfa' tu syaffa'. Mintalah pertolongan untuk siapa kepadaku, aku akan berikan syafaat pertolongan ini. Ya Muhammad, isfa' tu syaffa'. Maka secelaka-celaka umat Nabi Muhammad
kalau nanti di akhirat tidak mendapatkan syafaatul uzma. Pertanyaannya sekalian, apakah kita butuh syafaatul uzma itu setelah kita mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat sholat? Butuh sekalian. Karena sebanyak dan sebaik apapun amal ibadah kita, itu tidak cukup untuk menjadi sebab kita untuk masuk surga. Tidak cukup untuk menjadi sebab kita untuk masuk surga. Untuk masuk surga ini kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang rahmat itu diberikan antara lain atas permintaan Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Ketika itu nabi-nabi yang lain juga didatangi oleh umat-umatnya. Didatangi karena mereka sudah panik. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa minta, tapi semuanya menjawab, nafsi, nafsi. Aku sendiri sedang memikirkan diriku, kata nabi-nabi itu. Akhirnya umat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasulullah SAW dan Allah katakan isfa' tu syafa'. Lalu Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ummati, ummati. Sungguh sedih orang yang di dunia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi di akhirat ditolak oleh Nabi sebagai umatnya. Apa sebabnya? Karena dia mengikrarkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tingkah laku, perilaku dan ucapannya tidak menggambarkan umat Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad tidak mengakui, tentu dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Bahkan syafaatul uzma ini sekalian juga yang menjadi sebab umat Nabi Muhammad yang sudah masuk neraka dikeluarkan kembali. Dikatakan Al-Quran, dikatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau dibaca tafsir ayat ini, dikatakan para ulama tafsir, nanti ketika Nabi Muhammad minta supaya umat-umatnya yang di neraka itu dikeluarkan supaya dimasukkan surga, Allah perintahkan malaikat itu untuk mencari, mengambil kembali umat Nabi Muhammad itu. Di antara tanda pengenal yang dilihat oleh malaikat ketika itu adalah ada cahaya bekas tempat menetapkan dahi kita di tempat sujud ini. Jadi bukan tanda hitam di dahi, tapi itu cahaya yang dilihat oleh malaikat yang membedakan antara satu penghuni neraka dengan penghuni neraka yang lain. Celaka umat Nabi Muhammad tapi tidak mau sholat 5 waktu. Celaka sudah itu sekalian. Jadi itu kira-kira syafaatnya. Sekali lagi yang kita paling nantikan adalah syafaatul uzma. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau sekalian, saya kira sudah waktunya kita untuk melaksanakan salat isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah memasukkannya dalam hati kita, kemudian menjadi sebuah energi dan kekuatan untuk membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.